Pendidikan kesehatan bagi siswa SMP. Materi pendidikan kesehatan SMP. Materi pertama A. Aktivitas kebugaran jasmani. Hakikat pembelajaran kebugaran jasmani. Yang pertama, pengertian kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani adalah kesanggupan dan kemampuan tubuh melakukan penyesuaian terhadap perbedaan fisik yang diberikan kepadanya atau dari kerja yang dilakukan setiap hari tanpa menimbulkan kelebihan yang berarti. Setiap orang membutuhkan kebugaran jasmani yang baik agar ia dapat melakukan pekerjaan dengan efektif dan efisien tanpa mengalami kelemahan yang berarti. Yang kedua, manfaat latihan kebugaran jasmani. Melakukan latihan kebugaran jasmani secara teratur dan benar dalam jangka waktu yang cukup adalah A. Menurunkan berat badan dan mencegah obesitas. B. Mencegah penyakit jantung. C. Mencegah dan mengatur penyakit diabetes. D. Meningkatkan kualitas homogen. E. Menurunkan tekanan darah tinggi. B. Bentuk-bentuk aktivitas latihan kebugaran jasmani. A. Aktivitas latihan kekuatan. Kekuatan adalah kemampuan otot terhadap suatu ketahanan akibat suatu beban. Beban tersebut dapat dari bobot badan sendiri atau dari luar. Bentuk-bentuk latihan kekuatan secara sederhana antara lain sebagai berikut. Yang pertama, aktivitas latihan kekuatan otot perut. Yang kedua, aktivitas latihan kekuatan otot kedua lengan. Yang ketiga, aktivitas kekuatan otot punggung. Yang keempat, aktivitas pembelajaran kekuatan otot tungkai. B. Aktivitas pembelajaran daya tahan otot. Daya tahan otot adalah kemampuan otot-otot untuk melakukan tugas gerak yang membebani otot dalam waktu yang cukup lama. Salah satu bentuk latihan daya otot adalah latihan angkat beban. Bentuk-bentuk latihan daya otot secara sederhana antara lain. Yang pertama, aktivitas pembelajaran daya tahan otot lengan dan bahu. Yang kedua, daya tahan otot tungkai. Yang ketiga, daya tahan otot lengan berpasangan. Dan keempat, otot lengan atau naik pangkal tunggal. C. Aktivitas latihan daya tahan jantung dan paru-paru. Daya tahan adalah kemampuan seseorang untuk melakukan kerja dalam waktu yang relatif lama. Istilah lainnya yang sering digunakan yaitu daya tahan yang bertalian dengan berpanasan jantung dan pendarahan. D. Aktivitas latihan kelenturan. Kelenturan adalah luas gerak persendian atau kemampuan seseorang untuk menggerakkan anggota badan pada luas gerak tertentu suatu persendian. Kelenturan dapat ditingkatkan dengan bentuk aktivitas pembelajaran mengayun, memutar dan memukul, mantulkan atau menggerak-gerakkan anggota tubuh. Manfaat aktivitas pembelajaran kelenturan. Bentuk-bentuk aktivitas pembelajaran kebenturan. Aktivitas tes kebugaran jasmani. A. Fungsi tes kebugaran jasmani. B. Bentuk tes kebugaran jasmani. Materi kedua A. Perkembangan tubuh remaja. Perkembangan jasmani. 1. Faktor keturunan. Artinya bila orang tuanya besar-besar, mungkin sekali anak-anaknya juga besar. Yang kedua, faktor pembawaan. Artinya perkembangan seseorang sudah ditentukan pula oleh keadaan selama di dalam kandungan. Yang ketiga, faktor luar. Keadaan gizi, gangguan kesehatan dan rangsangan. B. Pertumbuhan, perkembangan, kebutuhan serta faktor-faktor yang mengaruhi anak usia sekolah. Pertumbuhan dan perkembangan anak usia sekolah dipengaruhi oleh dan keputusan-keputusan yang diambil setiap orang sehingga merupakan suatu proses yang dinamis. Umur 9-14 tahun. 1. Perkembangan jasmani. 2. Perkembangan jiwa, emosi, sosial dan intelek. 3. Kebutuhan. 4. Faktor-faktor yang mempengaruhi. C. Ciri-ciri anak sehat dan tanda-tanda gangguan kesehatan. Ciri-ciri anak sehat: tumbuh dengan baik, tangkas, gesit dan gembira, mata bersih dan bersinar. Tanda-tanda gangguan kesehatan umum: kesan untuk jelek,
Sikap tubuh yang buruk. Mata sering mengedip mata berair, banyak kotoran, telinga berdengung-dengung atau peka, tingkah laku gelisah, gerakan tidak terkendali. D. Pola-pola hidup sehat. Usaha kesehatan pribadi adalah daya upaya dari seseorang untuk memelihara dan mempertinggi derajat kesehatan sendiri, yaitu A. Memelihara kebersihan, B. Cara hidup yang teratur, D. Menghindari terjadinya penyakit, E. Meningkatkan taraf kecerdasan dan kerohanian, F. Pemeriksaan kesehatan. Materi ketiga yaitu pola makan sehat, bergizi dan seimbang. A. Hubungan antara makanan dan kesehatan. Yang pertama, membangun dan memelihara tubuh. Yang kedua, memberi tenaga kepada tubuh. Yang ketiga, mengatur proses value tubuh. B. Pengetahuan tentang makanan sehat. Arti makan sehat yaitu kekurangan mampu kelebihan zat gizi yang berakibat negatif terhadap kesehatan tubuh. Keadaan yang sempurna akan diperoleh apabila tubuh mendapat semua zat gizi dalam jumlah yang cukup sesuai dengan kebutuhan dan dalam perbandingan yang seimbang. Guna zat gizi: hidrat arang, lemak, protein, zat mineral, vitamin, dan air. C. Pengetahuan tentang gizi salah. Gizi salah ialah suatu keadaan yang disebabkan ketidakseimbangan antara jumlah zat gizi yang dikonsumsi dan jumlah yang dibutuhkan oleh tubuh. Termasuk golongan ini ialah penyakit gizi kurang, penyakit gizi lebih, kurang kalori protein, kurang vitamin A, vitamin B, vitamin C, dan kurang vitamin D. Terima kasih.